Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Wanda. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Wanda akan menjelaskan materi yang minggu kemarin dan materi hari ini. Jadi ada dua penjelasan dalam satu video. Jadi dimohon untuk anak-anak yang kemarin sudah Pak Wanda kirim PDF, yang di print ataupun yang masih disimpan, silakan untuk disimak. Dan sambil menyimak video pembelajaran kali ini agar bisa dipahami. Nah, kemarin Pak Wanda kirimkan PDF tentang proses dakwah Nabi Muhammad sebelum wahyu turun. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, pada usia yang ke-40 tahun, Rasulullah itu semakin dibuat gelisah dengan perilaku menyimpang kafir Quraisy, sehingga dia mengasingkan diri sebagai ataupun berhalwat ya di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Nabi ingin kafir Quraisy ini menjadi orang-orang Quraisy yang berbudi pekerti luhur ataupun memiliki norma-norma dan adab-adab yang baik. Nah, akhirnya pada suatu ketika Nabi Muhammad ya, jadi Rasul pada umur 40 itu beliau memutuskan untuk berhalwat ataupun berdiam diri ya di sebuah gua yang bernama Gua Hiro, dan di situ beliau benar-benar bermunajat ataupun menenangkan hati pikirannya, karena gua itu jaraknya cukup lumayan jauh ya dari keramaian, sehingga tidak ada orang lain yang dirasa bisa mengganggu ketenangan yang sedang Rasul cari. Nah, lalu di Gua Hiro itu pula Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama ya, tapi sebelum jauh ke situ, kenapa Rasul harus berdiam diri? Karena ya itu tadi yang seperti Pak Wanda jelaskan, bahwa beliau merasa gelisah, beliau ingin sekali merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kafir Quraisy, tapi tidak tahu bagaimana cara dan strategi yang pas sehingga bisa diterima oleh orang-orang Quraisy saat itu. Nah, jadi akhirnya di malam itu juga, ketika Rasul sedang menenangkan hati dan pikiran, bermunajat kepada Sang Pencipta, turunlah wahyu pertama. Ya, wahyu pertama ini adalah Quran surat Al-Alaq, ayat ayat 1 sampai ke 5. Nah, kalau teman-teman sudah tahu suratnya ya, yang pertama Iqra bismi rabb A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Iqra artinya bacalah. Jadi ini sedikit cerita ketika wahyu surat Al-Alaq ini turun, Rasul kaget karena Rasul adalah seseorang yang tidak bersekolah. Dalam arti tidak bersekolah berarti beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dari itu malaikat Jibril tiba-tiba datang dan memberikan wahyu pertama itu, lalu berkata Iqra, artinya bacalah. Iqra artinya bacalah. Jadi ya seketika itu juga Rasul kaget ya kan. Nah, tapi akhirnya Rasul, karena beliau cerdas dan ingatannya masih fresh, jadi beliau menghafalkan surat itu. Nah, tapi kita tidak akan bahas panjang lebar mengenai surat Al-Alaq. Kita lanjut bahwasanya setelah surat Al-Alaq, setelah turun surat berikutnya yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ini perintah untuk sholat malam, qiyamul lail ya. Nah, dengan dikirimnya malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu ya, yang diberikan dari Allah kepada Rasul, malaikat Jibril mempunyai kewajiban untuk membelajar ataupun mengajari Nabi Muhammad agar mengerti
Tapi bukan berarti Rasul seketika itu juga bisa membaca dan bisa menuliskan karena dalam suatu riwayat sampai akhir hayat Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu bukti ampuh untuk menjawab yang selama ini orang kafir bilang bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad. Itu sangat salah. Karena bagaimana bisa orang menciptakan Al-Quran sebegitu indah dengan kata-kata yang sangat seni, sainstik, ilmu, banyak ilmu sekali diciptakan oleh orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Itu sudah terpatahkan. Nah, ya. Akhirnya ketika wahyu pertama turun, yang pertama Rasul lakukan pasti adalah memberitahu kepada keluarga terdekat, yaitu istrinya pertama Khadijah. Karena ketika Rasul pulang dari gua itu, beliau tidak nampak seperti biasa. Beliau sangat kaget karena beliau baru sekali itu juga melihat wujud malaikat Jibril dan juga belum tahu mau diapakan wahyu tersebut. Akhirnya Rasul menggigil dan Khadijah sebagai istrinya bertanya, ya Rasul, ya wahai suamiku, kamu kenapa, kayak gitu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad bercerita apa adanya, ya apa yang terjadi pada dirinya di dalam gua Hiro tersebut. Nah, setelah kepada Khadijah dan juga sahabatnya itu Abu Bakar. Nah, dan juga kalau dari anak-anak ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit. Lalu beliau juga berdakwah, akhirnya berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, seorang yang saat itu sangat kaya raya. Terus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, teman-teman bisa membaca lengkapnya ya. Jadi intinya beliau melakukan dakwahnya itu ketika pertama kali itu ada dengan orang-orang terdekat untuk istilahnya kalau sekarang mengumpulkan kekuatan lah, kepercayaan agar dia bisa melangkah lebih jauh ke depan dakwahnya. Lalu berikutnya yaitu tentang Baitul Arqam. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut organisasi Muhammadiyah mungkin agak asing ya, Baitul Arqam. Kalau yang pernah ikut mungkin pernah dengar Darul Arqam Dasar atau pelatihan Darul Arqam Dasar. Nah, itu adalah kegiatan dakwah. Baitul Arqam itu suatu proses kejadian yang terjadi secara alami begitu saja waktu itu, karena Rasul ingin mencari tempat dakwah ataupun kalau sekarang mencari gedung agar bisa mendakwahkan ajaran Islam, karena waktu itu ajaran Islam dianggap kepercayaan baru yang sangat rentan untuk ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu Rasul melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam tersebut. Nah, di awal mula disitulah kegiatan dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi, maka disebut Baitul Arqam ya. Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, di sini terjadilah proses pendidikan ataupun proses dakwah yang Rasul lakukan. Nah, rumah Arqam itu berada di bawah Bukit Sofa, jauh dari jangkauan kaum kafir. Kenapa rumah itu dipilih? Karena dirasa yang paling jauh dari lokasi ataupun dari keramaian yang ada di kaum kafir Quraisy. Berikutnya masyarakat umum. Setelah dirasa Rasul berhasil mampu mengumpulkan orang-orang terdekatnya untuk diislamkan, akhirnya Rasul mulai berani mengeksplorkan atau mendakwahkan agama Islam ke masyarakat umum yang notabene memang berpendidikan rendah ataupun bahkan tidak memiliki pendidikan ya. Rasul berulang kali di sini dijelaskan bahwasanya mengundang kembali mereka dengan panggilan yang keras. Semua kabilah dipanggil sehingga mereka berbondong-bondong untuk mendatangi. Akan tetapi panggilan dan peringatan tersebut tidak memberikan reaksi apapun dan pergi berpencar. Hanya ada satu tokoh yang menunggu tempat itu mengucapkan dengan kata-kata kasar, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang sangat gencar menolak ajaran agama Islam. Terus berikutnya reaksi kaum kafir Quraisy, ya jelas ya.
datang seperti Pak Wanda jelasin tadi, dengan datangnya agama baru pasti akan dapat penentangan seperti penyiksaan pada pengikut Nabi, ya seperti Bilal, keluarga Amr bin Yasir, terus mencela, mencaci, bahkan menyakiti Rasul, ya, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Ini adalah bentuk, bahkan juga penganiayaan terhadap Rasul ya. Ini adalah bentuk penolakan yang sangat nyata terjadi saat itu, bagaimana Rasul dengan gagah berani dan sahabat-sahabatnya memperjuangkan atau mendakwahkan agama Islam agar bisa diterima oleh masyarakat umum, tapi karena kekuatan di belakang yang menolak ajaran agama Islam itu sangat kuat, ya terjadilah seperti kekerasan ataupun penganiayaan. Tapi karena memang sahabat-sahabat Rasul itu sudah berpegang teguh kepada al-Islam, jadi mereka siap mengorbankan jiwa raganya untuk berdakwah di jalan Islam, gitu ya. Nah, ini materi, kita lanjut. Penjelasan ini adalah materi penjelasan pertemuan ketiga ya, materi ketiga. Nah, di sini ada peristiwa-peristiwa penting seperti PDF yang Pak Wanda kirimkan itu, peristiwa-peristiwa penting selama Rasul berdakwah ya, baik di Mekah, yang terjadi di Mekah ya, di Mekah. Nah, yang pertama adalah Amul Husni. Amul Husni adalah sepengetahuan Pak Wanda, ini adalah di mana tahun berkabung ya, di mana paman Rasul yang bernama Abu Thalib itu meninggal ya, meninggal. Abu Thalib itu paman yang mendukung Rasul, tapi sayang sampai beliau meninggal, beliau tetap dalam kondisi kafir ya. Lalu Khadijah, istri Rasul yang meninggal di usia 65 tahun, di tahun yang sama pada saat Abu Thalib meninggal. Berikutnya Isra Mi'raj. Nah, ini Isra Mi'raj yang paling sering. Oke, berikutnya peristiwa penting yaitu tentang Isra Mi'raj. Anak-anak sering sekali mendengar tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah apa sih? Yaitu perjalanan semalam ya, cuma satu malam Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Kalau lebih gampangnya ke langit ketujuh ya. Jadi di sana Rasul menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, di setiap langitnya itu beliau bertemu dengan para nabi yang terdahulu. Nah, jadi dulu ketika Rasul pertama kali menerima perintah itu sholatnya adalah 50 kali. Sehari 50 kali. 50. Nah, sekarang karena Rasul istilahnya ya, bahasa gampangnya bernegosiasi menjadi 5 kali sehari. Nah, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Teman-teman bisa memahaminya lebih detail di dalam PDF yang Pak Wanda kirimkan ya. Berikutnya hijrah ke Habsi. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah tempat ya, berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau sekarang anak-anak muda berhijrah itu maksudnya berhijrah dari perilaku yang buruk ke perilaku yang baik. Kalau dulu hijrahnya itu berpergian ataupun mudik, bukan mudik ya, maaf, pindah tempat istilahnya ya, hijrah ke Habsi. Melihat siksaan ataupun penolakan yang sangat keras, akhirnya beliau melakukan hijrah Habsi atau Ethiopia ya, dan di sana mereka diterima dengan baik meskipun gangguan dan ancaman tetap diterima, tapi tidak se ekstrim yang ada di kota Mekah. Berikutnya Baitul Aqobah. Peristiwa penting berikutnya yaitu Baitul Aqobah, yaitu perjanjian Aqobah. Rasul melihat banyak dulu karena banyak suku ya, banyak suku yang ada di kota Mekah itu, akhirnya beliau berinisiatif untuk melakukan perjanjian. Perjanjian pertama itu Baitul Aqobah 1 itu dengan orang-orang Yasrib. Isinya adalah mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan berzina dan lain sebagainya. Nah, itu di PDF-nya ada. Jadi intinya Baitul Aqobah itu dibagi dua, Baitul Aqobah 1 dan Baitul Aqobah 2. Isinya adalah perjanjian. Mereka berikrar, berjanji setia kepada agama Islam. Ya. Sekian mungkin itu saja
materi penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan anak-anak bisa WA atau japri kepada Pak Wanda apabila ada yang belum jelas. Sekian, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.